الله أكبر الله أكبر. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi ta'atihi wa jazruna an ma'siyatihi. Wa ashhadu an la ilaha illallahu biwahdaniyatihi. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur kita atas nikmat-nikmat yang telah diberikannya, sehingga dengan nikmat yang oleh Allah berikan kepada kita, kita boleh hadir di dalam masjid yang tidak lain adalah lissolati, laksanakan ibadah sholat yang tentu kita kerjakan dengan cara berjamaah. Semoga masjid yang sekarang kita duduk di dalamnya ini akan menjadi saksi di akhirat kelak bahwa kita semua yang hadir di sini termasuk golongan orang-orang yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan telah lama meninggalkan kita, di mana pada bulan Ramadan itu Allah latih kita untuk memperbanyak ibadah. Sebelum Ramadan masjid tak ramai mana, bila bulan Ramadan alhamdulillah masjid penuh. Bila selain sebelum bulan Ramadan kita sedikit baca Al-Quran, alhamdulillah bulan Ramadan kita boleh khatam baca Al-Quran. Bila sebelum Ramadan kita sedikit berbuat atau membuat jamuan atau bersedekah, alhamdulillah di bulan Ramadan kita meningkatkan sedekah kita. Bila sebelum Ramadan kita sedikit qiyamul lail, alhamdulillah di bulan Ramadan kita banyak melaksanakan qiyamul lail. Sebab di bulan Ramadan itu Allah melatih kita untuk memperbanyak ibadah. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya nanti bulan Ramadan pergi, kita pun masih istiqomah melaksanakan apa-apa yang oleh Allah latih pada bulan Ramadan itu. Namun kebanyakan di antara kita tidak berjaya. Bila Ramadan kita laksanakan semuanya itu, Ramadan pergi, maka jamaahnya pun ikut pergi juga meninggalkan masjid. Al-Quran ia tinggalkan, tak lagi ia baca. Maka bila ini berlaku pada diri kita, bukti bahwa latihan kita selama bulan Ramadan itu dinamakan latihan yang gagal atau latihan yang tidak berjaya. Kemudian selepas bulan Ramadan kita dapati bulan Syawal. Pada bulan Syawal ini Allah berikan kesempatan kepada kita untuk saling bermaaf-maafan terhadap saudara kita, terhadap kawan kita, terhadap jiran kita. Berjumpa lalu kita meminta maaf. Namun para jamaah yang dirahmati oleh Allah, mungkin di bulan Ramadan selesai, Allah ampuni dosa-dosa kita. Tetapi ada jenis-jenis dosa yang di situ Allah tak akan ampuni bila kita tidak mendapatkan maaf ataupun maghfirah daripada orang yang telah kita berbuat dosa. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin, beliau menjelaskan bahwa ada jenis 3 dosa. Yang pertama, dosa yang berhubungan, dosa yang disebabkan karena meninggalkan perintah-perintah Allah, seperti meninggalkan sholat, seperti meninggalkan zakat, seperti meninggalkan puasa.
Macam mana cara bertaubatnya? Cara bertaubatnya adalah dengan cara mengqadainya. Selagi dia tidak mengqadainya, maka Allah takkan terima taubatnya. Meskipun dia melaksanakan ibadah salat taubat tiap malam, meskipun dia berzikir memohon ampunan kepada Allah, selagi dia belum mengqadai, Allah takkan terima taubatnya. Yang kedua, dosa yang berhubungan manusia dengan Allah. Seperti apa dosa yang berhubungan manusia dengan Allah? Seperti halnya ia melakukan perkara-perkara yang oleh Allah larang kepadanya. Minum minuman khamr semisal, menghisap dadah semisal Allah haramkan kepadanya. Macam mana cara mentaubatinya? Meninggalkan apa yang telah kita berbuat dan berjanji tidak akan mengulangi dosa yang sama, senantiasa kita memperbanyak ibadah kepada Allah. Itulah taubatnya. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, wa hadza asy'abu wa ashkalu. Dosa yang ketiga ini dosa yang sulit sekali untuk ditaubati. Dosa apa itu? Dosa yang berhubungan manusia dengan manusia. Seperti apa dosa yang berhubungan manusia dengan manusia? Seperti halnya kita menghibah, membicarakan keburukan kawan kita, membicarakan saudara kita, ataupun mencuri barang milik kawan kita atau saudara kita. Maka meskipun lisan kita berdarah mengucapkan kalimat astagfirullah, kemudian kita melaksanakan taubat tiap-tiap malam, Allah takkan terima taubat kita selagi orang yang bersangkutan belum memberikan maaf terhadap kita. Maka pada bulan Syawal ini kita jumpa dengan kawan-kawan kita, jumpa dengan saudara-saudara kita. Selayaknya kita manfaatkan momen bulan Syawal ini untuk saling bermaafan. Apakah cukup Ustadz bila saya bermaaf dengan orang yang telah saya sakiti? Apakah cukup Ustadz bila saya bermaafan dengan orang yang pernah sakiti? Hanya cukup mengucapkan kalimat saya minta maaf lahir dan batin. Apakah cukup? Kata Imam Al-Ghazali, tidak cukup kita demikian. Tidak cukup, kena menyebutkan salah apa yang telah kita perbuat dengan orang itu. Bila kita menghibahnya, cakap bahwa aku telah membicarakan keburukanmu, aku minta maafnya. Selama itu tidak kita sebutkan, belum kita mendapatkan kemaafannya. Terlebih para jamaah yang dirahmati oleh Allah, berkenaan dengan hakul adami. Kita ambil barang milik orang lain kemudian kita makan, yang itu bukan hak kita. Bulan hari raya atau bulan Syawal kita bersalaman cuman meminta maaf. Aku minta maaf atas segala kesalahanku. Meskipun orang ini mengatakan aku maafkan kesalahanmu, tak cukup. Kenapa tidak menyebutkan benda apa yang telah kita ambil? Karena dosanya orang yang mengambil barang milik orang lain, taubatnya orang yang mengambil benda milik orang lain. Yang pertama, cara mentaubatinya adalah dengan cara mengembalikan benda yang telah kita ambil daripada orang itu. Kemudian apabila tidak mampu, kemudian kita baru minta halalnya. Andai kata orang yang bendanya kita ambil tak tahu dia berada di mana, kita nak minta halal pun tak tahu orang itu ada kat mana, mungkin dia sudah mati, macam mana? Maka dengan cara kita ganti dengan memperbanyak sedekah, dengan niatan amal sedekahnya diberikan kepada orang yang telah kita ambil barangnya. Andai kata kita tak mampu, mungkin kerana kita fakir, mungkin kerana kita miskin, macam mana Ustaz cara mentaubatinya? Dengan cara memperbanyak amal soleh, dengan harapan nanti di akhirat kelak orang yang bendanya kita ambil dia memberikan ridho terhadap diri kita. Andai kan tidak memberikan ridhonya, maka sebagai ganti amal soleh yang kita kerjakan di dunia ini, pahalanya diberikan kepada orang yang bendanya telah kita ambil. Nggak ada amal soleh yang kita berikan, macam mana? Maka sebagai gantinya dosa orang yang bendanya telah kita ambil dia berikan kepada kita. Berat cara mentaubatinya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini kalau di tanah Jawa, saya cerita sedikit lah. Kalau di kampung saya, bila hari raya itu boleh sampai 5 menit orang bersalaman, itu boleh sampai 5 menit. Tak cukup cuman bersalaman, maaf lahir batin, tak cukup.
Jadi dalam bahasa Jawa, tak apa ya saya sampaikan ya, mungkin terasa pelik bahasa ini, tak apalah, sebagai pengalaman kita. Siapa tahu nanti ada yang berkesempatan pergi ke Jawa, dapati bahasa ini, oh ini adalah bahasa Jawa. Jadi kalau semisal orang bersalaman pada hari raya, itu ada kalimat-kalimat khas yang diucapkan. Contohnya seperti ini. Ini agak pelik lah bahasa nih. Jadi ketika bersalaman, kemudian orang yang lebih muda ini mengawali perkataan. Saya kula ngaturake, ini agak pelik ini. Kula ngaturake sedaya kelepatan kula. Mbok bilih wonten klenta-klentunipun kula nyuwun agunge pangapunten. Lan mbok bilih wonten hakul adami ingkang tersangkut wonten ing manah kula nyuwun agunge halalipun. Apa makna daripada kalimat ini? Makna daripada kalimat ini, saya minta maaf atas segala khilaf atau salah, baik yang sadar atau kula ngaturake sedaya kelupatan kula. Saya menghaturkan semua kesalahan saya, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Dan apabila ada hakul adami yang tersangkut dalam perut saya minta halalnya. Begitulah adat kita bila dekat kampung itu seperti itu. Di sini ada haji yang seperti itu, haji. Ada tak? Ini mungkin boleh kita biasakan terhadap anak-anak kita semacam itu. Lalu jawaban orang yang tadi itu kan yang pertama, yang kedua jawaban orang yang dikata itu macam mana? Jawaban orang yang dikata menjawabnya, semonten uga kula ingkang luwih sepah menawi kathah dosa tunimbang ingkang luwih muda, mongko kula pun nyuwun agunge pangapunten. Maksudnya apa? Sama halnya seperti saya pun demikian. Saya yang lebih tua mungkin banyak dosa dibandingkan dia yang muda, maka saya pun minta maaf yang sebesar-besarnya. Begitu adat kami, anak-anak kecil semacam itu semua. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah ya Karim, semoga berakhirnya bulan Ramadan dan berakhirnya bulan Syawal ini nanti Allah tidak hanya mengampuni dosa yang berhubungan dengan Allah, namun Allah juga memberikan kemaafan terhadap kita atas dosa yang kita perbuat atas sesama. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, bahasan kita pada malam hari ini berkenaan tentang kesejahteraan yang ada di dunia dan di akhirat. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di dalam kitab Nasaihul Ibad disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-afiyatu ala asyrati aujuhin. Kesejahteraan dan kebahagiaan itu ada 10 perkara. Apa sahaja 10 perkara? Khamsatun fid dunya, 5 perkara ada di dunia, wa khamsatun fil akhirati, dan 5 perkara ada di akhirat. Ya Allah ya Karim, sesiapa yang mendapati 10 ini, pasti dia akan selamat dunia dan akhirat. Apa sahaja 5 perkara ketika berada di dunia? Kata baginda Nabi, yang pertama adalah ilmu. Orang yang dibekali dengan ilmu. Orang yang dibekali dengan ilmu. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka sungguh saya sangat bahagia sekali melihat para jamaah yang senantiasa semangat selepas maghrib, kemudian masih duduk dengarkan nasihat-nasihat agama atau belajar ilmu agama secara bersama. Subhanallah, tabarakallah. Saya yakin ini semua nanti akan menjadi bekal kita di akhirat kelak dan yang akan menyelamatkan kita. Kenapa? Sebab ilmu yang kita sekarang pelajari ini dan yang kita pelajari tiap-tiap hari itu merupakan warisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan warisan-warisan yang lain. Bila baginda Nabi mewariskan ilmu, bukan mewariskan dirham, bukan mewariskan emas ataupun mewariskan daripada kerajaan, bukan. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, macam mana Ustadz kalau semisal kita ini bukan termasuk golongan orang yang ahli ilmu? Maka dekatlah dengan para ulama, dekatlah dengan golongan orang-orang yang ahli ilmu. Hadirlah dalam majlis-majlis orang yang ahli ilmu. Karena dengan dekat dengan orang yang ahli ilmu, kita masuk di dalam majlis-majlisnya orang yang ahli ilmu, maka senantiasa mengingatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi bila dekat kita dengan orang-orang yang ahli dunia, justru mendekatkan kita kepada dunia
ini kepada dunia. Hati kita hanya ingat saja kepada dunia. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang lari daripada para ulama. Kenapa? Sebab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi menghabarkan kepada kita, sayati 'alan nasi zamanun yafirruna minal ulama'i. Nanti akan datang suatu masa yang mana pada masa itu banyak orang yang berlarian daripada para ulama, dah tak nak lagi mendekat para ulama. Nanti satu masa akan datang banyak di antara orang-orang yang lari daripada para ulama. Kalau sudah lari daripada para ulama, dah tak nak mendekat daripada para ulama, lalu macam mana? Fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyatin. Maka pada saat itu Allah akan berikan 3 ujian kepadanya. Allah akan berikan 3 cobaan kepada orang-orang yang lari daripada para ulama. Apa saja 3 cobaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang lari daripada para ulama? Yang pertama adalah turfa'ul barakatu min kasbihim. Allah akan hilangkan berkah daripada pekerjaannya. Allah akan hilangkan barokah atau berkah daripada pekerjaannya. Kerja, apa sih yang dinamakan berkah itu? Apa sih? Seringkali kita mendengarkan kalimat-kalimat berkah, berkah umur, berkah harta. Apa sih yang dinamakan barokah atau berkah itu? Yang dinamakan berkah itu adalah sesuatu yang apabila kita dapatkan, kemudian keluarnya sesuatu itu kita mendapatkan pahala. Itulah yang dinamakan berkah. Kita dapat uang, dapat rizki, keluarnya rizki, kita mendapatkan pahala. Allah berikan umur yang panjang itu dihabiskan sesuatu yang mana sesuatu itu kita pun mendapatkan pahala. Inilah yang dinamakan barokah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kerja, dapat uang, selesai dapat uang, esoknya uang itu habis, tak tahu dibelanjakan untuk apa. Mungkin seringkali kita akhir bulan, kemudian kita dapat gaji, tak lama kemudian uang kita habis, tak tahu dibuat apa. Oh, ini mungkin tanda-tanda bahwa kita ni atau harta kita ni tidak barokah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian cobaan yang kedua yang oleh Allah akan berikan kepada orang-orang yang lari daripada para ulama, kata baginda Nabi, yusallitullahu alaihim sultanan zaliman. Allah akan berikan kepada orang-orang yang lari daripada para ulama berupa pemimpin yang zalim. Maka subhanallah tabarakallah, kita hidup di satu negara yang aman, kita boleh beribadah. Nak lama mana kita beribadah, tak ada orang yang kacau. Buat pengajian tak ada orang yang kacau. Buat aktiviti agama kita tak ada orang yang kacau. Coba kita tengok di negara-negara jauh di sana. Di India macam mana? Ada perempuan yang pakai tudung saja tak boleh. Macam mana kita tengok di Palestina, orang nak melaksanakan ibadah solat berjamaah di masjid saja dimusuhi oleh tentara atau laskar Israel. Tidak diberikan kesempatan untuk tenang melaksanakan ibadah. Maka ya Allahu ya Karim, kita sangat bahagia sekali duduk di satu negara yang negara ini memberikan kebebasan kepada kita untuk melaksanakan segala aktiviti ibadah kita. Kemudian yang ketiga, dan ini yang paling kita takuti, cobaan yang ketiga dan ini yang paling kita takuti, Allah akan berikan cobaan kepada orang-orang yang lari daripada para ulama. Yang ketiga adalah yakhrujuna minad dunya bi khairi imanin. Ia akan keluar daripada dunia tanpa membawa iman. Kalau sudah tidak membawa iman macam mana? Sudah dipastikan nanti akan sengsara di akhirat kelak. Bukankah jauh pada minggu-minggu yang lalu pernah Ustaz jelaskan ada 6 perkara yang mana 6 perkara ini wajib untuk kita takuti. Apa saja 6 perkara yang wajib kita takuti? Yang pertama adalah min kibalillah ayyakhudha minhul imana waqtan naz'i. Takut yang bersumber daripada Allah bila Allah nanti akan mengambil iman kita tatkala kita nazak.
ya Allah ya Karim, sekarang kita pertahankan iman Islam kita. Namun ternyata ketika kita keluar daripada dunia, namun ternyata ketika ruh keluar daripada tubuh kita, bersamaan itu ternyata Allah hilangkan iman dan Islam kita. Wa na'udzubillah min dzalik. Ya Allah ya Karim, semoga kita semua yang hadir dalam masjid ini termasuk golongan-golongan yang oleh Allah akan ambil ruh kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian keutamaan-keutamaan bagi mereka-mereka yang belajar ilmu. Belajar ilmu tidak mengenal usia para jamaah, biar semangat sahaja. Belajar ilmu tidak mengenal usia. Ustadz, saya ini sudah usia 60 tahun. Apakah saya kena berhenti belajar ilmu? Tidak. Jangan pernah berhenti belajar ilmu. Jangan pernah berhenti belajar ilmu. Terus kita belajar dan belajar sampai bila? Sampai daripada ajal nak mengambil kita, sampai daripada ruh nak keluar daripada tubuh kita. Sebab nanti ketika ruh nak keluar daripada tubuh kita, nanti yang akan kita pelajari ilmu itu bukanlah ilmu tasawuf, bukan ilmu tafsir, bukan ilmu bahasa Arab, bukan. Lalu ilmu apa yang akan kita pelajari tatkala kita nanti hendak mati? Tidak lain adalah berupa kalimat tauhid. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ustadz, orang yang nazak atau sakaratul maut itu kenapa sulit untuk mengucapkan kalimat-kalimat tauhid itu? Kenapa sulit? Sulit atau tidaknya itu tergantung amal soleh kita ketika kita sekarang ini. Bila amal kita sekarang ini, boleh kata amal-amal soleh kita banyak, insya Allah Allah pun akan berikan kemudahan kepada kita untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika kita mengajarkan orang-orang untuk mengucapkan kalimat tauhid, di mana orang itu sudah ketika orang itu tengah nazak dan sulit untuk mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah atau la ilaha illallah, itu sulit lisannya mengucapkan kalimat itu. Macam mana? Cukup kita ajarkan untuk menyebut kalimat Allah, 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 Allah. Kenapa? Ditakutkan orang yang nazak. Tengok, bila ada orang yang nak mati itu sulit sekali lisannya untuk mengucap. Takutnya bila kita ajarkan kalimat la ilaha illallah, takutnya tidak sempurna. La ilaha, kemudian dia mati. Kalau kalimat la ilaha atau asyhadu alla ilaha, terus dia tidak sampai meneruskan kalimat illallah, kemudian dia mati, maka maknanya kalimat ini apa? Kalimatnya adalah asyhadu, aku bersaksi. Asyhadu alla ilaha, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan. Tiada Tuhan. La ilaha, tidak ada Tuhan sama sekali. Lalu dia mati. Nah, ini yang kita takutkan. Maka oleh sebab itu, bila orang ini sulit untuk mengucapkan kalimat itu, cukup kita bimbing atau ajarkan untuk mengucapkan kalimat apa? Allah, 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 Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian keutamaan-keutamaan dalam mencari ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi bersabda, hadis ini diceritakan oleh Dawud bin Jamil, kemudian daripada Kasir bin Qais, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sesiapa yang berjalan yang tujuannya untuk ilmu, maka nanti di akhirat kelak Allah akan memberikan kemudahan jalannya menuju ke dalam surga. Insyaallah saya bersaksi bahwa jamaah yang hadir dalam masjid ini, insyaallah nanti di akhirat Allah akan memberikan kemudahan masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya bersaksi. Kenapa? Sebab sudah dijelaskan oleh baginda Nabi secara sharih di dalam hadisnya. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah, wa innal malaikata latadau ajnihataha ridon li talibil ilmi wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu man fis samai wal ardi hatta al hitani fil ma'i. Sementara malaikat
akan meletakkan sayap-sayapnya memberikan ridho terhadap orang-orang yang ahli ilmu. Dan orang yang ahli ilmu atau orang yang belajar ilmu senantiasa dimohonkan maafnya, dimohonkan pengampunannya kepada Allah oleh makhluk-makhluk yang ada manfis sama, oleh makhluk-makhluk yang ada di langit dan makhluk-makhluk yang ada di bumi, sehingga ikan yang ada di air akan senantiasa memohonkan ampunan terhadap orang-orang yang belajar ilmu agama. Ya Allah ya Karim, sehingga ikan-ikan yang ada di air akan senantiasa memohonkan ampunan kepada orang-orang yang belajar ilmu, memohonkan ampunan kepada Allah terhadap orang-orang yang mencari ilmu, termasuk kita semua ini. Maka ada dulu di ma'had saya, satu bilik dengan saya ketika belajar. Itu bila pondok, ketika ma'had atau pondok itu masak lauknya ikan, pelajar ini tak nak makan ikan itu. Jadi kalau pondok masak lauk ikan itu tak pernah makan. Saya pernah tanya, kenapa setiap kali pondok ini masak ikan kau tak pernah makan itu, kenapa? Macam mana saya tega makan ikan ini, sementara ikan inilah yang senantiasa mendoakan kepada saya ketika saya belajar ilmu. Sekarang saya makan, katanya. Ya Allah ya Karim, sampai segitunya. Kalau kita macam mana? Makan saja Ustaz, habis dah ada ini kita. Ya Allah ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi kafadril qamari 'ala sairil kawakibi. Sementara keutamaan orang-orang yang belajar ilmu itu lebih utama dibandingkan dengan orang-orang yang ahli ibadah, umpama sinar rembulan dibandingkan dengan sinar bintang. Keutamaan orang yang ahli ilmu atau orang yang mencari ilmu itu lebih utama dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah, umpama sinar rembulan dibandingkan dengan sinar bintang. Masya Allah ya Allah ya Karim. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dulu pernah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hendak masuk ke dalam masjid, baginda Nabi melihat dua halaqah, dua golongan atau dua perkumpulan. Perkumpulan pertama kumpulan para sahabat yang tengah berzikir, dan kumpulan yang kedua adalah kumpulan para sahabat yang tengah belajar ilmu. Ketika baginda Nabi melihat dua halaqah ini, baginda Nabi berjalan menuju kepada halaqahnya para sahabat yang tengah belajar ilmu. Para ulama menjelaskan oleh sebab itu belajar ilmu itu lebih utama dibandingkan dengan ibadah. Kenapa para jamaah yang dirahmati oleh Allah? Orang yang ahli ibadah orang yang ahli ilmu melakukan satu ibadah saja, yang ibadah ini dikerjakan sesuai dengan ilmunya karena dia tahu macam mana cara betul dalam beribadah, itu lebih afdol dibandingkan dengan 1000 ibadah yang dikerjakan tetapi ibadahnya tidak dikerjakan dengan ilmu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, innal ulama'a hum warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah warisan para nabi. Ini perlu saya jelaskan. Seringkali kita melihat ada orang itu ahli agama, lalu kita kata itu loh ulama. Sering kan kita kata demikian. Itu ulama. Perkataan yang demikian itu perkataan yang salah tetapi sudah menjadi adat terhadap kita. Ulama itu maksudnya apa? Ulama itu jamak daripada alimun alimani, jamak taksir ulama, para ulama atau orang-orang yang ahli ilmu. Jadi kalau kita kata ada orang yang ahli ilmu itu ulama, nah itu perkataan yang salah tetapi sudah menjadi pengadatan terhadap kita. Yang betul itu adalah itu orang alim, bukan ulama. Sama maksudnya, sama alim dengan ulama itu sama. Kalau alim itu maksudnya orang yang ahli ilmu satu, kalau ulama itu adalah orang yang ahli ilmu ramai. Ini orangnya satu, berarti perlu kita panggil itu orang yang alim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka seringkali ketika kita jumpa dengan orang-orang yang ahli ilmu, mungkin kita hanya bermusafahah sahaja. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam satu kitab diterangkan termasuk doa-doa mustajabah itu adalah doa yang dikeluarkan atau doa yang terkeluar daripada lisannya orang-orang yang ahli ilmu. Bila kita jumpa dengan orang soleh atau orang yang ahli ilmu, mintalah doa kepadanya. Kenapa? Sebab orang yang ahli ilmu itu adalah salah satu orang yang doanya mustajabah.
Kita doa tiap-tiap hari Allah belum kabul doa kita. Mungkin ada yang salah dalam diri kita. Ketika kita jumpa dengan orang soleh, orang yang ahli ilmu, yang hatinya bersih, maka lekaslah engkau minta doa kebaikan kepadanya. Insya Allah doanya mustajabah karena hatinya bersih. Kita ini kadang hatinya tak bersih. Kadang kita masih menghibah lagi, membicarakan keburukan orang lagi, sombong lagi dengan harta dan amal kita, sehingga doa kita tidak mustajabah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, innal ulama ahum warasatul anbiya, innal anbiya alam yuwarisu dinaran wala dirhaman, innama warasu al ilma, faman akhadahu akhada bi khatin wafirin. Sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dirham, tidaklah mewariskan dinar, dan sesungguhnya para nabi mewariskan berupa ilmu. Maka bahagia sekali bagi kita yang mendapati daripada warisan para nabi. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian kesejahteraan yang kedua ketika berada di dunia adalah al-ibadatu, kata baginda Nabi. Ibadah, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk beribadah. Ya Allah ya Karim, berapa ramai di luar sana yang Allah belum berikan kesempatan untuk beribadah secara molek seperti kita. Kita boleh duduk di masjid sekarang ini dengarkan nasihat agama. Kita boleh sholat berjamaah dengan khusyuknya. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan kita beribadah lebih. Sementara di luar sana banyak orang yang oleh Allah belum diberikan kesempatan beribadah khusyuk seperti kita. Namun para jamaah yang dirahmati oleh Allah, namun hal yang demikian itu janganlah menjadi sombong dalam hati kita, kemudian kita mengata-mengata orang yang ada di luar sana. Ini mohon maaf sekali. Ketika bulan Ramadan, mungkin kita dapati ada sebagian orang yang tidak pergi ke masjid untuk laksanakan sholat taraweh karena berniaga sampai malam dia tidak laksanakan sholat taraweh di masjidnya. Lalu kemudian kita kata, bak pola bulan Ramadan itu hanya sekali dalam setahun, bak pola tak pergi ke masjid. Pernah demikian Haji dalam hati kita? Adalah kadang-kadang adalah perasaan yang demikian kalau kita melihat bak pola tuh tak pergi ke masjid laksanakan sholat taraweh Ramadan tuh hanya setahun sekali. Belum tentu kita mendapati tahun yang akan datang, belum tentu. Kenapa tak pergi ke masjid? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, mohon maaf bila ada kata yang terselip di dalam hati kita, kata-kata yang demikian, hendaknya kita buang jauh-jauh perkataan demikian. Kenapa? Sebab mereka itu berniaga yang saya yakin bila masih punya iman orang-orang itu, saya yakin hatinya sebenarnya sangat pergi ke masjid, sangat sholat taraweh, sangat mengerjakan sholat dengan cara berjamaahnya. Tapi sebab dia kena memberikan nafkah untuk anak dan istrinya, mungkin istrinya tengah sakit atau anaknya tengah sakit perlu uang, sehingga dia bekerja sampai malam. Kita tak tahu, mungkin selepas daripada pekerjanya dia balik ke rumah, sholat taraweh, bukan hanya setakat 8 rakaat, 20 rakaat dia kerjakan. Sini berapa rakaat Haji? 20. Alhamdulillah 20 rakaat dia kerjakan. Selepas sholat taraweh masih baca Al-Quran, malamnya qiyamul lail. Masya Allah tabarakallah. Sementara kadang kita yang mengatakan demikian, selepas sholat taraweh ke masjid, balik rumah terus tidur. Kira-kira lebih mulia mana? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah ya Karim, jom kita sama-sama bersihkan hati kita daripada sifat-sifat yang demikian. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, asal muasal atau tujuan Allah menciptakan manusia itu ya tidak lain adalah untuk beribadah, sebagaimana diterangkan oleh Allah dalam ayat Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidaklah jadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Jin manusia ada yang beribadah, jin dan manusia juga ada yang ingkar atau tidak taat kepada Allah. Yang taat kepada Allah insya Allah akan sejahtera di akhirat kelak, dan sebaliknya orang yang jin dan manusia yang tidak taat, maka nanti di akhirat akan menemani syaitan ataupun iblis. Iblis atau syaitan itu sudah dinas, nanti akan masuk ke dalam neraka.
iblis atau setan itu sudah dinas, dicatat oleh Allah nanti akan masuk ke dalam neraka. Karena sadar bahwa iblis setan ini nanti akan masuk ke dalam neraka, maka akan semampu atau semaksimal mungkin mencari banyak kawan-kawan untuk menemaninya di neraka kelak. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, bukankah ketika iblis oleh Allah usir daripada surga, iblis berjanji di hadapan Allah, ya Allah, karena kau mengusirku daripada surga, maka aku berjanji di hadapanmu ya Allah. Berjanji apa? Berjanji akan memalingkan hambamu yang beriman daripada jalan yang lurus yang tidak lain adalah Islam. Iblis akan memalingkan kita daripada Islam. Iblis akan memalingkan kita daripada iman. Dengan cara apa? Kemarin Ustaz jelaskan, dengan cara iblis akan datangi daripada depan, iblis akan datangi daripada belakang, dari kanan, daripada kiri. Imam Al-Qahtani di dalam kitab tafsirnya beliau mengatakan, yang dimaksud dengan iblis akan mendatangi arah depan, iblis akan menawarkan kepada kita berupa dosa-dosa besar, zina, membunuh, berbuat syirik. Bila tak boleh, iblis datangi daripada arah belakang, bermakna apa? Iblis akan menawarkan dosa-dosa kecil. Kau tak boleh kerjakan dosa besar, kerjakan saja dosa kecil. Karena kau takut Allah tak terima taubatmu bila kau laksanakan dosa besar, laksanakan saja dosa kecil, niscaya bila kau bertaubat, Allah akan terima taubatmu. Begitulah iblis membisikkan di dalam hati kita. Maka Sayyidina Ali pernah mengatakan, tidak ada dosa yang besar kecuali bermula daripada dosa kecil yang tidak pernah ditaubati. Kerja dosa kecil dikerjakan, ditumpuk, akhirnya menjadi dosa besar. Depan belakang tak boleh. Iblis tak putus asa, akan goda kita daripada arah kanan. Arah kanan ini maksudnya apa? Arah kanan bermakna iblis akan menawarkan kepada kita perkara-perkara yang afdol, perkara-perkara yang mubah, sehingga meninggalkan perkara yang jauh lebih afdol. Iblis akan menawarkan kepada kita perkara-perkara yang mubah, sehingga kita meninggalkan perkara yang afdol. Seperti apa? Main handphone itu mubah, tengok televisi mubah, tengok YouTube mubah, pergi jalan-jalan mubah. Tetapi dengan perkara itu semua, iblis akan mencoba menggoda kita supaya kita lupa dengan perkara yang afdol. Main handphone, tengok televisinya, iblis akan melupakan kita dengan itu semua. Lupa kita sholat berjamaah, lupa kita baca Al-Quran, lupa kita hadir dalam majelis ilmunya. Begitulah iblis menggoda kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, anak-anak kita itu rata-rata semuanya suka main handphone, ya betul ya, suka main game. Anak-anak kita lah usia-usia 10 tahun, 11, 12, 15 tahun. Bahkan yang tua-tua pun ya suka main handphone. Ustadz, bukan hanya yang kecil-kecil saja suka main game mungkin. Pertanyaannya, bila kita pegang handphone, main game atau tengok movie atau apalah semisal, itu cukup tak 5 menit, 10 menit? Tak cukup. 15 menit tak cukup. 30 menit tak cukup. 1 jam, 2 jam, 4 jam itu biasa Ustadz. Pertanyaannya, bila sampai kita boleh pegang handphone sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, pertanyaannya, kira-kira bila kita pegang Al-Quran atau kitab, kita boleh lama mana? 5 menit? 5 menit rasanya sudah 1 jam Ustadz. Oh ini kita lah. Ya Allah ya Karim. Terakhir, bila iblis tak boleh goda kita depan, belakang, kanan, maka iblis akan datangi kita daripada arah sebelah kiri. Apa makna sebelah kiri? Iblis akan menawarkan kepada kita supaya kita melakukan perkara-perkara yang afdol, tetapi kita melupakan perkara yang jauh lebih afdol. Seperti apa perkara yang afdal itu? Bangun malam ibadah qiyamul lail, zikir kita di waktu malam, pukul 2, pukul 3, pukul 4, pukul 5 kita tak tidur, ibadah qiyamul lail, salat tahajud, zikir, baca Al-Quran. Dekat-dekat subuh tidur, habis sudah kita tak pergi ke masjid, tak salat berjamaah. Molek bila masih molek lagi bila kita tak hanya solat berjamaah, bangun kita pukul 7, pukul 8 qadha solat kita.
Ya Allah ya Karim, melakukan perkara yang afdal tetapi melupakan perkara yang jauh lebih afdal. Bila iblis itu selesai menggoda kita, bila iblis itu berhenti menggoda kita, wala tajidu aktsarahum syakirin, sampai engkau ya Allah akan dapati kebanyakan di antara hambamu yang beriman dan bertakwa tidak ada rasa syukurnya kepada engkau. Sampai kita ini tak ada rasa syukurnya kepada Allah. Kenapa? Bila seorang hamba sudah tidak ada rasa syukur kepada Allah, maka secara sharih di dalam ayat Al-Quran Allah jelaskan, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingkar atas nikmat yang telah aku berikan kepadamu. Sudah aku berikan umur yang panjang, nikmat, tapi dengan umur yang panjang kau sia-siakan, justru kau gunakan untuk bermaksiat. Aku sudah berikan nikmat yang banyak berupa hartamu, tetapi dengan harta itu justru kau melupakanku, lupa dengan jiranmu yang tengah dalam keadaan berkesusahan. Kau tak pandang masjid itu tengah dalam pembinaan, kau pura-pura lupa. Maka inna adzabi lasyadid, siksaku sangat pedih, kata Allah. Ya Allah ya Karim, semoga kita yang hadir di sini diselamatkan oleh Allah daripada fitnah dunia dan fitnah akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-'afwu minkum. Insyaallah kita lanjutkan pada minggu hadapan insyaallah, masih dalam satu bahasan al-'afiyah ala asyrati aujuhin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.